Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menceritakan sejarah dari masa reformasi hingga masa presiden saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lailatul Fariyah, NIM belakang 122. Saya Vivi Hidayat dengan NIM belakang 125. Saya Inatul Fadilah dengan NIM belakang 130. Saya Seli Ainur Rosihoh dengan NIM belakang 136. Masa reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 setelah pengunduran Soeharto. Berikut adalah detail perjalanan masa reformasi hingga saat ini, termasuk presiden yang menjabat, kebijakan utama, dan undang-undang yang diterapkan pada masa tersebut. Yang pertama, reformasi pada tahun 1998 sampai tahun 2001, kejatuhan Soeharto dan awal demokratisasi. Kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 pada terjadinya krisis ekonomi yang sangat parah di Asia yang turut berdampak besar pada Indonesia. Krisis moneter ini menyebabkan inflasi tinggi, pengangguran, dan kemiskinan yang meluas. Masa yang kecewa dengan pemerintahan Orde Baru yang dianggap otoriter, korup, dan tidak transparan, menggelar protes besar-besaran. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah tekanan besar dari mahasiswa, masyarakat, dan militer. Presiden Habibie pada tahun 1998 sampai tahun 1999. Setelah Soeharto mundur, posisi presiden diambil oleh B.J. Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Habibie, Indonesia mulai memasuki era reformasi. Beberapa langkah awal yang diambil adalah reformasi politik. Habibie membuka kebebasan pers, memperkenalkan sistem multipartai, dan mengubah undang-undang pemilu. Pemilu pada tahun 1999, pemilu pertama pasca Orde Baru diadakan pada tahun 1999. Pemilu ini lebih terbuka dan demokratis dengan banyak partai yang bisa ikut serta. Di bidang ekonomi, konsolidasi bank dan penurunan inflasi, merekonstruksi perekonomian Indonesia, likuiditas bank-bank yang bermasalah, dan menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di bawah Rp10.000. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi. Masa reformasi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional, dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak B.J. Habibie, yang pertama, menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF), Dana Moneter Internasional, untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Yang kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000. 5. Membantu lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Undang-undang yang diterapkan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995 tentang pemerintahan daerah yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, untuk memperjelas pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Yang terakhir, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin kebebasan pers.
Kedua, era Presiden Abdurrahman Wahid atau dipanggil Gus Dur tahun 1999 sampai 2001, kebijakan dan reformasi. Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai Presiden keempat Indonesia pada tahun 1999 melanjutkan kebijakan reformasi. Ia memperkenalkan kebijakan untuk memperkuat demokrasi dan pluralisme, serta memperjuangkan hak-hak minoritas termasuk kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi yang lebih dalam, memberikan kebebasan lebih banyak kepada daerah. Pemberantasan korupsi. Ia berusaha memberantas korupsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Undang-undang yang diperkenalkan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pelindungan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pers. Namun, masa kepemimpinan Gus Dur juga diwarnai dengan konflik yang besar dan pada akhirnya ia diberhentikan oleh MPR melalui prosedur impeachment pada tahun 2001. Megawati Soekarnoputri yang semula sebagai wakil presiden menggantikan Gus Dur sebagai presiden, mewarisi perekonomian Indonesia yang kurang baik, di mana nilai kurs terhadap dolar menembus 12.000 dan tren IHSG yang menurun. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor kepada Indonesia yang belum pulih. Keterpurukan kondisi ekonomi ini dilihat dari perkembangan indikator ekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi, saldo neraca pembayaran, defisit APBN, dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini yang membuat pemerintahan Megawati berusaha melakukan kembali program-program yang direncanakan sebelumnya, yaitu reformasi struktural dan restrukturisasi perbankan. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Megawati, yaitu meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,6 miliar, mengalokasikan utang luar negeri sebesar 116,3 triliun, privatisasi BUMN, badan usaha milik negara, yang dimana privatisasi ini dianggap menjual aset negara kepada pihak asing. Tetapi, di lain sisi, untuk alasan efisiensi dan untuk menutup defisit anggaran negara. Maka dari itu, negara melakukan privatisasi. Namun demikian, di era Megawati, kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan, dilihat dari laju pertumbuhan PDB. Pada tahun 2002, PDB Indonesia tumbuh 4,3% dibandingkan 3,8% pada tahun sebelumnya, dan kemajuan ini berlangsung terus hingga akhir periode Megawati, yang mencapai 5,1%. Pendapatan per kapita juga meningkat dengan persentase yang cukup besar, dari $679 ke $1.901 selama periode Megawati. Selanjutnya, di era Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih menjadi presiden menggantikan Megawati setelah memenangkan pemilu presiden yang dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Pada masa ini, perekonomian mulai stabil, perekonomian mulai membaik, dan kepercayaan investor mulai membaik. Dilihat dari indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan kurs dolar. Dikarenakan pada era Megawati, nilai rupiah cenderung menguat dan mulai stabil dengan membentuk harga keseimbangan baru yang berkisar di antara 9.000 sampai dengan 10.000. Kondisi ini dapat diteruskan oleh SBY yang bisa menjaga nilai kurs rupiah agar tetap stabil. Semenjak pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi cenderung stabil di atas 5%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian kembali sudah stabil dan ada sedikit penurunan pada tahun 2008 sampai 2009 karena krisis
yang melanda Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, namun tidak berpengaruh besar terhadap Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan di era Susilo Bambang Yudhoyono yaitu mengurangi subsidi bahan bakar minyak, pemberian bantuan langsung tunai, dan pengurangan utang luar negeri. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo selama masa pemerintahannya telah berfokus pada beberapa pilar utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo diantaranya yaitu pemberdayaan ekonomi. Pemerintah juga fokus pada pemberdayaan ekonomi melalui dukungan untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kemudian ada pembangunan infrastruktur. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur termasuk pembangunan jalan tol dan akses digital menjadi salah satu prioritas. Kemudian menjaga daya beli masyarakat, salah satu langkah awal yang diambil adalah meluncurkan berbagai program bantuan sosial seperti program sembako dan bantuan langsung tunai. Pada September 2015, Presiden Joko Widodo melakukan kebijakan ekonomi tahap 1 yang berisi tentang transformasi ekonomi, yaitu mengalihkan subsidi BBM untuk membangun infrastruktur dan program-program sosial yang lebih tepat sasaran. Kemudian peningkatan investasi yaitu kebijakan insentif pajak bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja dan menggunakan kandungan lokal. Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini telah menunjukkan beberapa hasil positif, di antaranya penurunan angka kemiskinan hingga sekitar 9%, serta peningkatan lapangan pekerjaan dengan jumlah pekerjaan baru yang tercipta mencapai lebih dari 4 juta orang dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian, pertumbuhan ekonomi yang stabil meskipun terdapat tantangan global dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 5% untuk tahun 2024. Presiden Joko Widodo mengatur kebijakan keuangan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kemudian mengatur tentang pemilihan umum termasuk ketentuan mengenai kampanye presiden dan wakil presiden pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian kebijakan pada masa Presiden Prabowo Subianto yang telah meluncurkan serangkaian kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto diantaranya yaitu wajib simpan devisa, yang ditujukan untuk memastikan aliran devisa dari ekspor tidak keluar dari negeri dan diharapkan dapat meningkatkan cadangan devisa negara hingga lebih dari 100 US dollar miliar dalam setahun. Kebijakan ini berlaku pada sektor pertambangan kecuali migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, dengan ketentuan bahwa devisa harus ditempatkan di Bank Nasional. Kebijakan ekonomi strategis lainnya yaitu stimulasi ekonomi. Presiden Prabowo Subianto juga merencanakan berbagai paket stimulus ekonomi termasuk diskon tarif listrik, dukungan bagi sektor padat karya, serta optimalisasi program bantuan sosial dan kredit usaha rakyat atau KUR untuk mendorong daya beli masyarakat. Kemudian salah satu kebijakan unggulan dari Presiden Prabowo Subianto yaitu program makan bergizi gratis atau MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto mengesahkan 5 undang-undang mengenai kerjasama di bidang pertahanan dengan negara-negara seperti India, Brazil, dan Prancis. Kemudian penghapusan utang petani dan nelayan pada November 2024. Pada November 2024, Prabowo menginstruksikan Kementerian Hukum untuk melakukan kajian ulang terhadap seluruh undang-undang dan peraturan menteri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.